warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita puji Allah Subhanahu wa taala karena sampai sore hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa banyaknya, yang tidak terhitung. Kemudian selawat serta salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah arsadani Allah wa iyyakum ajmain. Kita akan melanjutkan bacaan kita, yakni masih pembahasan kitab Manhajus Salikin, ya, karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau. Kita sudah sampai kepada masuk ke dalam pembahasan tentang fasal izalatun najasah wal asya'in najisah, ya. Yakni macam-macam pasal yang membahas tentang menghilangkan najis, membersihkan najis maksudnya, ya, dan hal-hal yang terkena najis, ya, atau macam-macam najis dan cara membersihkannya. Taib ikhwah arsadani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya yang dimaksud najis itu yakni sesuatu yang dianggap kotor, ya, oleh tabiatnya orang-orang yang sehat. Ya, jadi sesuatu yang kotor, ya, sesuai dengan anggapan orang-orang yang sehat lah, orang-orang yang baik, ya. Dan keberadaannya menghalangi sahnya beberapa ibadah. Contohnya seperti sholat. Nah, jadi kalau sholat itu ada najisnya, ya, maka merusak kesahan dari sholat tersebut. Begitu. Jadi beberapa waktu yang lalu di dalam pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai hadas, kan begitu. Nah, jadi di sini ikhwah arsadani Allah wa iyyakum ajmain, kita harus tahu, ya, untuk membedakan mana yang masuk di dalam perkara najis dan mana yang masuk di dalam perkara hadas. Ya. Nah, kalau najis, ya, terkadang memang kita temukan betul, ya, konkret dia, ya, kelihatan, ya. Terkadang dia kita temukan ada di badan, terkadang ada di pakaian, terkadang ada di lantai. Nah, itu najis, ya. Nah, sedangkan, ya, hadas itu sebagaimana kita jelaskan abstrak dia, ya, nggak kelihatan. Cuman sekedar sebagai pengabaran tentang keadaan seseorang, ya.
Jadi kalau ada pakaian terkena air kencing ya atau mungkin tinja ya kotoran dari manusia, maka itu namanya apa? Terkena najis kan begitu. Ya. Namun tatkala antum mengeluarkan angin dari lubang yang belakang, itu bukan dinamakan najis, tapi dinamakan hadas. Ya, jadi sebelum kita masuk di dalam masalah ini, alangkah bagusnya kita sudah memahami dulu mana najis, mana hadas ya. Semoga ikhwah semua mudah memahami masalah ini. Kita mungkin langsung membacakan ya kitab kita ya. Faslun izalatun najasah wal asya'in najisah. Ya. Jadi fasal yang membahas tentang menghilangkan najis dan membersihkan apa-apa yang terkena najis lah begitu. Ya, wa yakfi fi ghusli jami'in najasati 'alal badani awis thawbi awil buq'ati aw ghairiha antazula 'ainuha 'anil mahalli. Ya, perhatikan ini. Ya. Dan cukup ya dalam mencuci segala najis yang mengenai, baik dia mengenai badan atau baju, pakaian atau tempat atau yang lainnya, ya diterangkan di sini, maka cukup dengan hilangnya zat najis tersebut dari tempat yang terkena najis. Nah, gitu aja. Asal dia sudah hilang, ya, maka najis tersebut sudah hilang. Kata Syekh Sa'di di sini ya. Ya, dalam mencuci segala macam najis yang mengenai baju, mengenai badan, mengenai tempat dan yang lainnya, maka cukup dengan menghilangkan zat najisnya ya dari tempat yang terkena najis itu saja. Lianna syari'a lam yashtarit fi jami'i ghuzlin najasati adadan illa fi najasatil kalbi. Ya. Karena kata Syekh di sini, pembuat syariat yakni siapa? Allah tentunya, ya tidak mensyaratkan jumlah tertentu dalam mencuci segala najis kecuali anjing. Ya. Jadi kalau mencuci itu asal udah hilang, udah suci dia, kan gitu. Entah di baju, entah di badan, entah di lantai dan seterusnya. Ketika kita membersihkannya dan sudah bersih, maka dia sudah cukup, kata Syekh Sa'di. Ya, karena ya yang membuat syariat ini tidak mensyaratkan dengan bilangan-bilangan tertentu di dalam mencuci atau membasuhnya atau membersihkannya. Ya, dipahami ya? Enggak ada hitung-hitungannya kecuali najis apa tadi? Kalb. Ya, najis liur anjing. Ya. Ya, seperti apa? Najis liur anjing di sini disebutkan fashtarata fiha sab'a ghusalat.
Ya. Maka tatkala terkena liur anjing, maka padanya terdapat bilangan yaitu 7 kali basuhan. Ya. Ihdaha biturabi. Dan salah satu dari basuhan-basuhan yang 7 tersebut yaitu menggunakan turab. Apa turab? Ya, tanah. Ya, fil hadisi al-muttafaq alaih. Ya, terdapat di dalam hadis, ya, sebagaimana terdapat di dalam hadis muttafaqun alaih. Ya. Jadi kalau yang lain nggak ada hitung-hitungannya. Tapi kalau najisnya adalah liur apa? Anjing, maka dibasuh 7 kali. Salah satu dari 7 basuhan itu yaitu menggunakan turab atau tanah. Paham ya? Nah. Baik, kita lanjutkan. Wal asya'un najasatu, ya. Macam-macam hal yang najis, ya. Macam-macam hal yang dinamakan najis itu yang mana? Yang pertama di situ disebutkan baulul adami. Ya, apa kira-kira? Baul? Ya, air kencingnya manusia. Ya, yang disebut air kencing yaitu air yang keluar dari kemaluan manusia. Biasanya diawali dengan rasa ingin membuangnya atau ingin mengeluarkannya. Yang berikutnya wa'adhiratuhu, ya, dan maaf ya, beraknya, tinjanya. Ya, kalau tinja keluar dari lubang bagian belakang. Ya, kalau kencing lubang depan, kalau tinja lubang belakang. Entah bentuknya dia cair atau sedikit padat dan seterusnya. Ya. Di sini dilanjutkan. Yang ketiga di sini waddam. Ya. Waddamu. Apa dam? Darah. Ya. Illa annahu yu'fa 'anid dami al-yasiri. Ya. Ya, ad-damil yasir. Kecuali ya darah yang hanya sedikit saja. Ya, annahu yu'fa. Maka darah yang sedikit saja itu termasuk darah, di sini diterangkan oleh Syekh tadi, adalah darah yang dimaafkan. Artinya tidak masuk di dalam perkara najis. Ya. Tip. Kita lanjutkan. Wa misluhu. Ya, sebagai contoh. Ya. Darah yang najis, ya, disebutkan di sini ad-damul masfuhu minal hayawani al-ma'kuli. Ya. Dan misalnya ya darah yang najis juga yakni darah yang mengalir dari hewan yang disembelih untuk dimakan. Nah, makanya antum hati-hati ya. Antum ketika menjadi panitia kurban itu, nah itu ada darah yang mengalir ya dari hewan yang kita potong, hewan kurban itu. Hewan kurban adalah hewan yang bisa dimakan. Ya. Itu adalah darah najis. Darah yang termasuk
najis. Maka harus dibersihkan ketika kita hendak melaksanakan amalan-amalan yang di situ harus bersih dari yang namanya najis. Ya. Jadi meskipun hewan itu bisa dimakan, itu kalau dia darah yang mengalir maka dia najis. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dunal ladzi yabqa fil lahmi wal uruki fa innahu ya tahirun. Kecuali ya disebutkan di sini darah yang tersisa pada daging dan uratnya. Maka itu suci, kata Syekh di sini. Ya, terkadang ada darah yang menempel di urat-urat daging itu. Terkadang juga menempel di tulang, bahkan masuk ke dalam sumsumnya. Ya, mungkin itu ya. Nah, ini termasuk fa innahu apa? Tahirun. Maka dia termasuk suci. Artinya jangan ragu, ya. Kalau kita makan kok masih ada darahnya nih di urat-urat daging itu, ya. Maka yang hal semacam itu adalah termasuk yang diperbolehkan, ya, bukan termasuk yang najis, tapi dia suci. Kita lanjutkan. Wa minan najasati, dan termasuk hal-hal yang najis juga, yakni baulu wa rausu kulli hayawanin muharramin akluhu. Ya, dan termasuk hal-hal yang najis juga, yakni air kencing dan kotorannya setiap hewan yang haram dimakan. Ya, contohnya, ya contohnya yang haram dimakan adalah ya banyak, ya, harimau, ya, apa lagi, ular, ya, apa lagi, dan seterusnya, ya. Termasuk hal-hal yang najis, yakni apa? Kotoran dari hewan-hewan yang haram dimakan. Di sini dilanjutkan wasiba'u kulluha najasatun. Ya, hewan buas semuanya najis. Ya. Ya, artinya singa, macan, beruang, apalagi yang buas-buas itu. Ya, maka dia dihukumi najis, ya. Yang selanjutnya, ya, yang termasuk hal yang najis. Wa kadzalikal maitatu, ya. Wa kadzalika al maitatu. Ya, demikian juga bangkai. Ya. Demikian juga bangkai. Ya, bangkai semuanya najis. Ya, cuman ada kecualinya di sini disebutkan oleh Syekh, illa maitatal adamiyyi. Ya, kecuali, ya, maksudnya bangkai itu apa? Bangkai itu semua, ya, semua makhluk hidup bernyawa kecuali tumbuhan, ya, yang sudah nggak ada nyawanya lagi, atau dalam bahasa lainnya yaitu mati. Kalau manusia sudah meninggal, dia dihukumi sebagai bangkai. Ya. Kalau hewan yang sudah meninggal, bukan meninggal ya, mati istilahnya, apa? Maka dia juga bangkai. Nah, di sini illa maitatal adamiyyi, kecuali, ya,
manusia, ya, kecuali jenazahnya manusia, jenazah manusia. Jadi kalau manusia enggak najis karena dihukumi kecuali. Baik, kita lanjutkan. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatan was-samaki wal jaradi li'annaha tahiratun. Baik, kita lanjutkan, ya. Ya, kecuali jenazah manusia, kemudian disebutkan lagi bangkai hewan yang sangat kecil, ya, sehingga tidak mempunyai darah yang mengalir, ya, bangkai ikan, bangkai belalang, ya, maka semuanya suci. Ya, jadi kalau ada hewan kecil kemudian dia tidak mempunyai aliran darah, seperti apa kira-kira? Ya, maka dia, ya, termasuk yang dikecualikan di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu bangkai ikan, ya, dan bangkai belalang, maka dia termasuk suci di sini. Apa dalilnya yang menerangkan tentang hal yang kita sebutkan tadi? Di antaranya yaitu qala ta'ala hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Afan, ya, waddam. Ya, hurrimat alaikumul maitatu waddam. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Diharamkan bagi kalian, ya, untuk memakan bangkai, ya, dan darah. Al-ayah dan seterusnya di dalam ayat Al-Maidah ini. Ya, di dalam argumen yang lain disebutkan tadi, ya, bahwasanya manusia itu tidak najis. Ya, diterangkan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, innal mu'min la yanjusu hayyan wala mayyitan. Ini dalilnya bahwa manusia, ya, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia, maka dia tidak termasuk apa? Hal yang najis. Ya, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hayyan wala mayyitan, ya. Baik dia ketika hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Jadi kalau ada jenazah ketika kita pegang dan sebagainya, maka tidak perlu untuk bersuci tangan kita. Tidak perlu untuk dicuci dan seterusnya. Kenapa? Karena dia tidak najis. Baik, kita lanjutkan. Wa qala, dan Nabi juga bersabda, uhillat lana maitatani wadamani fa ammal maitatani falhutu wal jaradu wa ammad damani fal kabidu wattihalu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Ya. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Jadi di dalam satu hadis Nabi mengabarkan bahwa diharamkan bagi kita untuk mengkonsumsinya, untuk memakannya, yaitu 2 apa? Bangkai dan 2 darah. Ya. Adapun 2 bangkai yang dimaksud yaitu yang pertama bangkai ikan dan yang kedua bangkai belalang. Ya, sedangkan yang dimaksud dengan 2 darah yaitu apa? Di sini disebutkan fal kabidu wattihalu, yaitu hati dan limpa. Jadi hati dan limpa secara fikih di dalam agama kita yaitu dia termasuk
Sebagaimana di dalam hadis ini, dia adalah termasuk darah, hati dan limpa. Kita lanjutkan. Wa amma arwasul hayawanatil ma'kulati wa abwaluha fahiya tahiratun. Ya, adapun kotoran dan air kencing dari hewan yang boleh dimakan, maka hukumnya suci, tidak najis. Contohnya seperti apa? Kotoran kambing misalnya. Kotoran ayam. Ya. Kotoran sapi dan seterusnya dari hewan-hewan yang bisa dikonsumsi, halal untuk dikonsumsi, maka kotorannya itu tidak najis. Ya, suci. Artinya ketika kita nginjek tai ayam, ya, maaf jangan ngomong, apa bahasanya? Apa tembelek? Apa tembelek? Itu tidak perlu untuk berwudu kembali. Tapi cukup basuh saja. Kenapa? Ya, dicuci saja. Kenapa? Karena dia termasuk kotor, ya. Ya, dipahami ya? Kita lanjutkan bacaan. Ya. Terus jangan mentang-mentang dia suci terus dimakan. Ya enggak kayak gitu juga konsepnya, ya. Mentang-mentang enggak najis, suci terus dimakan. Masuk TV antum. Ya. Viral antum nanti. Kita lanjutkan. Wa maniyul adamiyyi tahirun. Ya. Dan air sperma manusia, ya, itu adalah suci. Ya. Enggak usah banyak penjelasan tentang ini, ya. Ya, jadi kalau antum keluar sperma, ya, itu tidak najis, tapi dia suci. Namun kalau dia mengganggu, maka seyogianya untuk dibersihkan, ya. Apa argumennya? Kok bisa, ya, ketika kita ketika kita keluar air mani tidak dikatakan bahwa air mani itu tidak najis, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, konon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaghsilu ratbahu wa yafruku yabisahu, ya. Jadi konon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasa mencuci air mani, ya, yang terdapat pada diri beliau, ya. Tentu mani yang basah, ya. Dia cukup mencucinya saja. Ya. Dan mengeriknya ketika kering. Jadi kalau kering menempel di bagian baik tubuh kita maupun di baju, maka, ya, di sini dikabarkan bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu radbahu wa yafruku yabisahu, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu biasa mencuci air mani yang basah, ya, dan mengerik yang kering. Dipahami ya? Kita lanjutkan. Wa baulul gulamis saghiri alladhi lam ya'kulit ta'ama li syahwatin yakfi fihin nashu. Ya.
Air kencing anak laki-laki yang kecil, anak kecil maksudnya, yang belum memakan makanan karena keinginannya. Ya. Karena syahwatnya untuk makan. Ya. Maka ya, baginya cukup untuk memercikan air saja padanya. Ya. Ini kekhususan untuk bayi yang berjenis kelamin laki-laki yang dia ya hanya mengkonsumsi ASI saja. Ya, air susu ibu saja. Belum memakan makanan-makanan tambahan maksudnya di sini. Ya. Nah, kalau kita mendapatkan keadaan seperti ini, ya, maka cukup memercikan air saja pada tempat yang terkena najis tersebut. Ya. Apa dalilnya? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyati. Ya, wa yurashu min baulil gulami. Ya, rawahu Abu Daud. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, air kencing anak kecil perempuan itu dicuci. Ya. Dan air kencing anak laki-laki ya, itu cukup diperciki air saja. Ini kekhususan kalau bayinya itu adalah perempuan, ya, maka dicuci. Kalau dia bayinya laki-laki, cukup diperciki saja. Dengan percikan yang cukup tentunya ya. Bukan sekedar dari jauh gitu. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Wa idza zalat ainun najasah. Ya. Dan apabila ya zat najisnya itu hilang, ya, tahwal mahullu walam yadurra baqaul launi warrihi. Ya, ini kelanjutan dari Syekh. Apabila zat najisnya itu sudah hilang, maka tempat, maksudnya tempat yang terkena najis itu dia menjadi suci. Ya. Walam yadurra baqaul launi warrihi. Ya. Apabila zat najis itu sudah hilang, maka tempat yang terkena najis itu sudah menjadi suci. Ya. Tidak masalah tatkala masih tersisa di situ ada warnanya ataupun masih ada tercium aromanya. Ya. Udah kita cuci tapi masih ada warnanya. Ya, maka dia sudah dihukumi apa? Suci. Atau masih ada aromanya. Biasanya ini adalah najis-najis yang sifatnya apa? Beraroma apa? Beraroma kuat. Ya, maka dia kalau masih kita dapatkan setelah dicuci, maka itu sudah cukup dikatakan apa? Bersih dari najis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, li Khawlah binti Yasar, ya,
Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Khawlah binti Yasar, ya, fi damil haid, ya, tentang darah haid. Ya, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yakfikil ma'u, ya, cukuplah bagimu air, maksudnya untuk membersihkan darah haid itu, ya, wala yadurruki asaruhu, dan tidaklah mengapa jika disuci. Gitu. Jadi itu ikhwah, ya arsalani Allah wa yakum ajmain, ya pembahasan dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Yang jelas ikhwah arsalani Allah wa yakum ajmain, ya, sebagaimana juga disebutkan di dalam apa namanya kitab Safinatun Najah, ya, di situ disebutkan bahwa, ya, an-najasatu salasun disebutkan. Yang pertama apa? Mughallazatun, mukhaffafatun, wa mutawassitatun. Ya. Jadi terbagi menjadi 3, ada yang berat, ya, ada yang sedang, dan ada yang pertengahan. Ya. Yang berat, yang mughallazah, ya, sebagaimana apa? Sebagaimana najisnya air liur anjing dan babi. Ya. Kemudian yang mukhaffafah, yang dia najisnya sedang, yaitu apa? Kencing anak atau bayi laki-laki yang kita sebutkan tadi. Ya, yang hanya mengkonsumsi ASI saja, belum ada makanan tambahan. Adapun yang mutawasitoh, ya, yaitu najis selain keduanya ini. Selain najisnya anjing dan babi, dan najisnya bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI saja. Gitu ya. Jadi najis-najis ini banyak yang mana dong? Ya. Banyak yang apa? Mutawasito. Gitu ya. Naktafi bihadza, ya, karena sudah waktu untuk sholat, untuk azan, ya. Mungkin kita cukupkan dulu. Kalau memang nanti ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan setelah break, ya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.